mau jangankan juara, kita mau menang aja butuh persiapan, butuh perjuangan. Nah ini kita tinggal bagaimana kita mempersiapkan pemain-pemain kita untuk lebih siap lagi menghadapi turnamen yang akan datang. Dan dilihat dari undiannya yang pasti ya musuhnya kan itu aja. Ya. Cuma yang harus kita evaluasi adalah bagaimana kita mempersiapkan pemain kita, kekurangannya kita harus siapkan, kita tambahin porsinya, kelebihannya ya kita harus pertahankan. Maksudnya cuma seperti itu aja, tinggal nanti yang paling penting adalah bagaimana kondisi di sana, ya kan? Karena yang menentukan itu adalah pada saat kondisi di tempat pertandingan dan pada saat nanti hari H kondisi di lapangan seperti apa. Jangan sampai sana flu, sampai sana kayak kalau cewek ini kan pasti datang bulan gitu kan. Tapi kan kita nggak mungkin sampaikan itu. Ya. Nah, itu kan makanya nanti kan kita lihat kondisi. Tapi secara keseluruhan overall kita persiapkan sebaik-baiknya, ya, terutama saya malah lebih fokus untuk mempersiapin ke Febriana Amalia supaya kapasitasnya bisa lebih naik lagi seperti itu. Kalau dengan kapasitas pemain yang ada ini kan yang kelihatan lebih menonjol prestasinya kan sekarang Apri Fadia. Yeah. Nah, kalau Kondisi melihat apa sih yang perlu mereka tingkatkan gitu, karena kan memang kita juga nggak bisa instan juga kan, karena seperti harapannya udah terlalu tinggi nih dengan mereka pencapaian yang bagus. Nah kalau Didi melihat progres mereka diharapkan sejauh apa sih? Jadi gini, kalau progres pasti kita harapkan peningkatan terus ya, peningkatan terus itu terutama pada saat pada saat mereka nongol di turnamen awal itu. Di Tour Asia Tenggara itu sudah pasti akan dipelajarin. Jadi itulah seninya. Kalau menurut saya seninya di situ. Jadi kemarin hasil di Jepang bukan jelek kan ya, tapi memang ya ini kan kekalahannya pun dengan nomor 1 dunia dan mereka pun menang kalah juga selalu ketat. Berarti kan apa yang harus dipersiapkan lagi apanya lagi gitu loh kan. Nah, ini kekuatannya lah, daya tahannya lah supaya siap ngadepin pasangan-pasangan yang top levelnya ya gitu. Tapi kalau dibilang menang kalah ya udah nanti kita lihat di lapangan ya Pak ya. Karena menang kalah untuk ngadepin top level pun pasangan kita menang juga nggak gampang, pasangan lawan pun kalaupun menang juga nggak gampang. Berarti kan nanti kita lihat kondisi di lapangan gitu. Kita nggak bisa yang mengharapkan, kalau kita memikirkan apa yang diharapkan disampaikan di media, kasihan atletnya maunya menang terus kan. Ya makanya kita mencoba untuk lebih realistis aja lah mikirnya begitu. Kalau Fadia ini kan hitungannya dia setelah pasangannya sama Apri yang udah dapat medali Olimpiade, itu mereka dia tuh ada kalau jadi menaikkan levelnya dia itu berat nggak, atau merasa dia terbebani, atau memang udah seharusnya karena udah sama Apri jadi mau nggak mau dia harus bisa ngikutin gitu. Secara pola permainan seharusnya dari awal saya lihat Fadia bisa ngikutin. Yang menjadi kekhawatiran saya mematerkan Fadia dengan Apri adalah siapapun ya, bukan dengan Fadia, bukan Fadia saja, dengan Apri itu pasti akan berharap banyak kepada Apri. Itu yang nggak boleh. Padahal ini kan main ganda. Ya kalian berdua lah yang dimana nyari poin, bukan hanya mengharapkan satu orang aja. Gitu. Nah ini yang kekhawatiran saya. Dan ternyata di SEA Games pada saat di Beregu itu terjadi begitu. Nah tapi itu malah jadi satu pengalaman buat Fadia, satu pengalaman apa yang harus dirubah gitu. Nah di sini kan ini masih belum banyak nih
turnamen yang mereka laluin bersama nih. Ya kayak saya harap juga saya pasti akan ngingetin Fadia terus, jangan sampai nanti pada saat satu momen krusial dia kembali lagi begitu. Waduh, gua partner Apri udah gua berharap banyak, nggak bisa seperti itu. Tetap harus gimana, dia tetap harus di posisinya dia sebagai pemain ganda, sebagai partner untuk bisa membantu mendapatkan poin kan, sama-sama kerjasama seperti itu. Nah, itu yang jadi perhatian saya di awal. Kalau untuk teknik ya kita melatih bisa melihat kan ya. Semestinya kayak Apri, Fadia Ripka itu, Fadia dengan Ripka pun seharusnya sudah bisa naik. Kenapa nggak naik nih? Iya. Gitu kan? Padahal secara pesona kok kelihatannya mereka udah kenal, yeah. Berjarak gitu Yeah. kalau melihat ini. Kenapa gitu? Apa memang saatnya apa? Bukan ya, kembali lagi kan kebutuhannya kan, tapi kayak Fadia dan Ripka ini kekurangannya di mana? Di daya tahan, di power. Ya kan? Nah, dengan Fadia dan Apri, satu posisi kekurangan ini terisikan dengan adanya Apri. Pemain yang powerful, ya kan, yang daya tahannya kuat. Nah, ini akan terbukti kan. Nah, gimana nanti Ripka ini mendapatkan partner yang bisa seperti ini? Ya kita harapkan bisa secepatnya saya bisa menemukan partner yang mempunyai yang bisa membackup kekurangan yang dibutuhkan oleh Ripka. Nah, Fadia kan sudah ketutup nih dengan adanya Apri. Ya, betul. Nah, waktu waktu pas Grace akhirnya pensiun, terus akhirnya kenapa milih Fadia gitu, Didi? Itu ada seleksi dulu atau gimana? Saya nggak langsung milih Fadia. Waktu itu kan saya sampaikan ke pimpinan, ke pengurus itu, saya ada 4 nama. Ada Ripka, ada Fadia, ada Feby Valencia, dan satu Putri Syaika. Ya. Nah, kita berdiskusi, ada plus minus yang setiap individunya, dan kita putuskan untuk mencoba Fadia di pertama. Iya, karena pada saat itu Ripka masih recovery cedera. Feby Valencia recovery cedera siku. Putri Syaika pada waktu itu masih berjalan dengan Nita. Dia bilang karena masih pada ranking, jangan, kita lebih kesayang ke posisi progresnya pada waktu itu. Jadi diputuskan untuk Fadia yang kondisinya sehat. Ya, gitu. Ya mungkin memang udah jalan ya. Mulai kelihatan juga ya dari SEA Games langsung Iya. medali itu. Nah, jadi di Didi kan sekarang kan yang kelihatan udah tuh Fadia, Apri, terus Nana Tiwi ya. Iya. Nah, kalau untuk Ripka kan ya udah mulai sama Feby, nggak tahu Feby mungkin keluar. Kok Didi sempat pusing atau gimana tuh ngeliat kondisi yang kayak gini untuk pasangannya Ripka? Pasti Mbak. Jadi gini, kita kan membentuk pemain itu untuk selalu ada progres kan ya. Jadi seperti levelingnya Apri sampai ke Ripka itu kan kita melihat dengan progres latihan di sini dari hari ke hari sampai beberapa tahun ini yang dikumpulkan, yang akumulasi. Akhirnya ini si A siapa aja nih, si A si B yang bisa bersaing ke level atas. Ya. Banyak pemain yang muda-muda yang bagus-bagus, tapi kan nggak bisa kita tahu kita partnerkan Ripka dengan pemain usia 2004-2005. Yang bagus secara individu, tapi kan masih butuh waktu lagi. Nah, yang bikin pusing kan ini kayak Feby Valencia itu kan dia sudah ikuti program latihan intensif berapa lama di sini yang sekiranya sudah memenuhi syarat untuk kita yuk bersaing yuk ke atas ya, ibadah mundurkan diri. Tapi kan saya harus mencari lagi dan dari awal lagi. Iya, ya. betul, seperti itu. Ini Feby memang udah ada terlihat gejala pengen keluar atau mendadak? Mendadak. Pada waktu di Malaysia itu
ya mungkin selama ini kan dia tidak masuk prioritas ya, maksudnya masih dalam skala backup. Nah, pada saat dia sudah menjadi pemain prioritas, mungkin menurut saya yang dia tidak bisa tahan adalah mengenai beban dan target. Kan kalau sudah masuk skala prioritas kan berarti yang diharapkan bukan pengalaman tapi hasil kan. Nah, itu yang beberapa kali dia sepertinya cukup membuat dia stres. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.